Amin. Saudara, biarlah melalui 1 Timotius pasal yang ketiga kita akan melihat bersama dan kita akan baca, saudara, ayat yang menjadi bagian firman Tuhan di pagi hari ini dari 14 sampai dengan 16. Hanya sedikit kita akan baca secara bersama dari 1 Timotius pasal yang ketiga 14 sampai dengan 16 dengan judul Keluarga yang Memuliakan Allah. Mari kita baca bersama, saudara. 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bila saya dan saudara saat ini yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bila kita juga boleh meminta pertolongan Roh Kudus untuk menerima kebenarannya. Saudara, kembali kita sudah sampai di pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di mana di situ saya dan saudara tadi sudah membaca bahwa apa yang dituliskan Paulus kepada Timotius itu adalah sesuatu surat yang bagi Paulus kepada Timotius bagaikan anaknya yang sah di dalam rohani, saudara. Anak angkat rohani yang sah bagi Paulus, yaitu Timotius, yang saat ini kita sudah baca bagiannya, di mana saat itu Paulus tidak berada bersama dengan Timotius, tetapi Paulus memiliki kerinduan untuk hadir dan berjumpa dengan Timotius. Sehingga di sini kita boleh mendapatkan juga, meskipun jikalau aku, kata Paulus, terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Sehingga kerinduan Rasul Paulus saat itu untuk bertemu dan berjumpa dengan Timotius dan mungkin jemaat yang ada di antara mereka saat itu adalah bagian kerinduan di mana Rasul Paulus sebagai bapak rohani ingin ketemu anak-anaknya dengan tujuan untuk memberikan satu instruksi bagaimana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen boleh hidup sebagaimana seharusnya. Dan kembali, jikalau saya dan saudara mencari buku Kristen, banyak sekali saudara bisa dapatkan, banyak sekali pilihan yang saudara bisa pilih. Tetapi apakah buku yang di dalam nama label kekristenan semuanya bisa dipercaya, saudara? Mungkin ada yang begitu baik, tapi mungkin juga ada yang begitu tidak bermutu. Karena kekristenan saat ini sudah campur antara yang masih murni, mau melayani Tuhan, mau membagikan kemurnian firman Tuhan, tetapi juga ada yang sudah dikuasai oleh bisnis, sehingga isinya hanya untuk mencari keuntungan. Dan salah satu, saudara, mau tidak mau, yang menyukakan hati saya, yang menyukakan hati saudara, adalah buku-buku yang tidak menyinggung masalah dosa. Buku-buku Kristen yang tidak mengungkapkan bahwa saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Penipu tiap hari mungkin, tukang nyontek tiap hari mungkin, mulut kita kotor tiap hari mungkin, dan sebagainya, saudara. Itu mungkin yang saya dan saudara tidak sukai. Tetapi itu ada di sana, saudara, yang seolah-olah hanya mendorong diri kita itu, diri saudara dan diri saya itu, untuk bisa melihat, wah, berkat Tuhan itu luar biasa. Tetapi berkat Tuhan itu sebetulnya tidak akan datang kepada saya. Berkat Tuhan itu tidak akan datang kepada saudara jikalau kita menyimpan kehidupan di dalam dosa. Tidak akan datang, saudara. Tapi seringkali kalau tidak sadar, itu yang kita mau dan itu yang kita cari. Jangan cari buku yang menyinggung masalah dosa. Jangan cari buku yang berbicara masalah pertobatan.
Jangan mencari tulisan yang nanti bisa menyakitkan orang lain tentang dosanya, saudara. Tetapi disinilah sebetulnya saya dan saudara akan mendapatkan satu instruksi yang paling berharga melalui firman Tuhan sendiri. Yang mana saat itu oleh Rasul Paulus diberikan kepada Timotius. Dan jika saudara punya waktu, baca kembali instruksi bagaimana saya dan saudara harus menjadi bagian jemaat Tuhan, keluarga Allah yang nantinya bisa memuliakan Tuhan itu dalam Alkitab ini, saudara. Baca 1 Timotius, 2 Timotius, suratnya kepada Titus, saudara baca. Saudara ikuti, hidup saudara akan berubah jadi berkat. Jangan ikuti saya. Dan waktu kita saat ini terbatas, saudara. Saudara, jikalau mau dijadikan berkat oleh Tuhan Yesus untuk menjadi keluarga yang benar-benar memuliakan Allah, itu baca baik-baik. 1 Timotius, 2 Timotius, suratnya kepada Titus. Dan dari situ kembali, saudara, sebetulnya saya dan saudara akan diingatkan bagaimana nanti sebagai keluarga yang memuliakan Allah. James, as a Christian, you can find a lot of Christian book out there. How to build the church, how to grow the church, how to make the church as a business even. Many things. And normally as a human, I only like to choose what I like. That will give me a benefit. Normally just a fleshly benefit, not a spiritual benefit. Because normally a spiritual benefit will touch my sin. The book that speak about spiritual benefit will touch about your life in sin. That I and you need to get right with the Lord. And many times people don't want to choose that. We rather choose the book that, about the prosperity, about the blessing and blessing after blessing. But the blessing of God will not really come to me and really come to you unless we confess our sin. So the blessing of God will come to His people if we confess and we live in our confession, in our repentance. So here we found the instruction how we ought to live as the family of God. It's in this Bible. So this is the safe instruction for me, for you, for every believer. Not pick and choose, but just to accept it as it is. To change me, to change you. To make me repent, to make you repent. So that the Lord will bless you and will bless His people to be a blessing. So kembali saudara, saat ini saya dan saudara sebetulnya diberikan sesuatu yang baik. Jadi jikalau Paulus saat itu terlambat, ia berkata kepada Timotius yang menjadi minister di daerah Efesus, engkau sudah aku berikan surat bagaimana engkau harus bacakan, engkau harus pelajari, engkau harus beritakan kepada jemaat yang ada di sana bagaimana jemaat Kristen itu harus hidup. Sehingga jemaat Kristen itu yang merupakan keluarga Tuhan akan menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Saudara, akan menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Benarkah jikalau jujur, saudara? Benarkah jikalau jujur? Hidup saya dan hidup saudara memuliakan Allah saat ini? Benarkah itu, saudara? Pertanyaan yang ringan tapi begitu serius. Benarkah jikalau saya bertemu teman saya, saudara bertemu teman saudara, saudara pergi ke restoran, saudara pergi kemanapun, orang bisa menilai, inilah keluarga Allah yang memuliakan Allah dalam hidupnya. Atau, sama aja, kamu ke gereja atau nggak ke gereja, bahkan lebih jahat, saudara. Atau apakah saya dan saudara sebetulnya saat ini menjadi batu sandungan bagi orang untuk tidak mau datang kepada Tuhan karena melihat hidup saya dan hidup saudara yang katanya rajin ke gereja juga tidak menunjukkan satu perbedaan kehidupan di dalam Tuhan. Jikalau itu saya, jikalau itu saudara, saudara tidak perlu bertobat kepada saya. Saya hanya bisa mengingatkan saudara dan saya mengingatkan diri saya sendiri. Saudara harus bertobat kepada Tuhan. Dan di dalam pertobatan itu Tuhan bisa bekerja